Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk janji-Mu Tuhan yang tiada pernah berubah. Oh, selalu Kau nyata
selalu kau genapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh, kau tahu yang terbaik atas hidupku Tuhan, atas hidupku Tuhan. Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau selalu berikan yang terbaik, sebab Kau yang sanggup memulihkan, sebab Kau Tuhan penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah merasakan takut. Rasa takut, cemas, dan khawatir serta gelisah. Akan tetapi perasaan takut yang berlebihan biasanya membuat orang menjadi sulit tidur, sukar berkonsentrasi, dan yang paling parah membuat kita menjadi depresi. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk mengelola perasaan takut ini. Daud sudah terbiasa menghadapi situasi yang sulit dan satu tekanan yang begitu besar. Sebagai panglima perang, ia biasa menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih kuat daripada pasukannya. Ia juga pernah dikejar-kejar oleh Saul, juga tentaranya, untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sebagai seorang raja, dia tentunya punya banyak teman, tetapi ia juga memiliki lawan yang begitu ganas. Jika kita membayangkan kehidupan Daud, dia sepertinya tidak punya rasa takut. Hal ini keliru. Seperti orang lain, Daud juga pernah merasakan ketakutan. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 15, dia begitu ketakutan ketika dikejar oleh Saul dan akan dibunuh. Dan juga dia pernah merasakan ketakutan yang amat sangat ketika dia ditegur oleh Raja Akis dan kemudian dia pura-pura menjadi gila. Dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud mengajarkan kepada kita untuk menghadapi ketakutan dengan bersandar kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar bersandar kepada Tuhan. Istilah yang sering dipakai oleh orang-orang atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami satu ketakutan, orang bilang bersandar kepada Tuhan. Apa artinya bersandar kepada Tuhan? Yang pertama, bersandar kepada Tuhan adalah kita meyakini kepastian karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Mazmur 27 ayat 1-3 katakan tadi bahwa Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kota bentengku. Musuh-musuh yang membenci Daud banyak dan berulang kali ditekankan penjahat-penjahat. Menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuh-musuhku. Tentara berkemah mengepung aku, peperangan melawan aku. Hal-hal yang berlawanan serta membuat kita takut seringkali begitu banyak dan membuat kita menjadi kewalahan. Masalah demi masalah sepertinya datang silih berganti. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa karakter yang Tuhan miliki itu jauh lebih besar, dapat diandalkan dibandingkan dengan hal-hal apapun yang membuat kita menjadi takut. Dikatakan Tuhan adalah terangku. Berbicara tentang terang, terang itu mengusir satu kegelapan. Ketika kita merasa takut, masa depan kita yang tidak menentu, sepertinya masa depan kita begitu suram. Kita meyakini kita punya Tuhan yang adalah terang bagi hidup kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan mengusir kegelapan itu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah terang kita, merupakan pengharapan di masa yang sulit sekalipun. Dia adalah terang kita. Dikatakan Tuhan adalah keselamatanku. Dia adalah sumber pertolongan kita.
Kalau yang tersulit sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kita, bagi dia untuk memberikan keselamatan bagi kita semua. Dikatakan juga Tuhan adalah kota bentengku. Berbicara tentang rasa aman dan perlindungan yang kokoh. Ada banyak orang yang mencari perlindungan, rasa aman ke hal-hal yang lain. Ketika masalah, ketika ketakutan itu datang. Dan akhirnya mengalami kekecewaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan dia benteng dalam hidup kita. Pertahanan dalam hidup kita. Rasa aman hidup kita hanya di dalam Tuhan, bukan dengan perkara-perkara yang lain. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan artinya kita selalu senantiasa memiliki keinginan untuk terus tinggal di dalam hadirat-Nya. Mazmur 27 ayat 4-6 katakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kata-kata Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Menunjukkan satu hubungan pribadi yang begitu indah antara Daud dengan Allah-Nya. Bukan sekedar teori, tapi satu pengalaman rohani. Komitmen hidupnya untuk terus-menerus bersekutu dengan Tuhan-Nya. Dengan kata lain, Daud mengajarkan kita untuk selalu rutin senantiasa mengisi pikiran kita dengan segala sesuatu yang menjadikan Tuhan itu lebih besar dari setiap permasalahan hidup kita. Ketakutan kita seringkali menguasai hidup kita karena kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Bukan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tapi mengisinya dengan hal-hal yang negatif. Sehingga hidup kita tidak lepas dari ketakutan demi ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan kita diingatkan oleh Tuhan yang menyediakan tempat perlindungan bagi kita. Ia sendiri yang menjamin bahwa kita akan menang atas musuh-musuh kita serta ketakutan kita. Bersandar kepada Tuhan artinya kita memiliki keberanian untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Mazmur 27 ayat 7-14. Keyakinan orang percaya di tengah ketakutan, itulah yang seharusnya mendorong kita untuk berdoa. Kita bisa berdoa seperti Daud. Tanpa satu keraguan, Daud berdoa, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kita bisa berdoa tanpa satu keraguan karena kita adalah anggota keluarga Allah. Kita bukan orang asing. Waktu Daud mengatakan sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu bukan berarti kedua orang tuanya Daud benar-benar meninggalkan dia. Tetapi ia sedang menggambarkan suatu kedekatan yang dia miliki antara dia dengan Allah-Nya. Relasi inilah yang memberikan keberanian bagi Daud. Bukan hanya mempercayai janji-janji Tuhan, tapi dia berani percaya bahwa Tuhan itu pasti memenuhi janji-janjinya. Dia Tuhan yang pasti menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupannya. Ketika dia belum melihat janji Tuhan,
Tapi dia meyakini bahwa suatu saat dia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Hal inilah yang membuat kita seharusnya bertekun, berani, dan tidak malu-malu lagi. Dan tidak ragu untuk menghampiri Tuhan lewat doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia di dalam dunia, dia bersandar sepenuhnya kepada Bapanya. Yesus juga menghadapi musuh, lawan, serta ketakutan yang begitu dalam. Tetapi ia tetap punya satu kepastian akan karakter Bapanya. Keinginannya untuk memuliakan Bapanya, serta keberanian memegang janji-janji Bapanya. Ibrani pasar 5 ayat 7 katakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan Yesus sebagai Raja yang sejati memanggil setiap kita untuk bersandar kepada Dia. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, apapun ketakutan yang kita alami, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Dia. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.